Dan ingat bahwasannya inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatu. Hisab yang pertama kali yang nanti akan Allah tanyakan kepada kita itu kan 3 macam. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak manusia, yang ketiga adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adapun masalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah akan bertanya kepada kita, alam nusihha jismak, bukankah kami telah menyehatkan tubuh? Wa nurwika minal ma'il barid, dan kami berikan kamu minuman sejuk yang bisa kamu minum. Di antara hisab yang pertama kali yang berkaitan dengan hak manusia itu adalah masalah ad-dima, darah yang membunuh aman di dunia, terlepas dari pengadilan dunia, tidak akan bisa terlepas dari pengadilan akhirat. Dan yang ketiga, yang pertama kali ditanya yang berkaitan dengan hak Allah itu adalah salatnya. Fa in saluhat, alhamdulillah, kalau salatnya itu baik, maka apa yang terjadi? Aflaha wa anjah. Dia akan mudah melalui ujian tahapan-tahapan dan fase akhirat berikutnya. Hisab itu salah satu fase. Masih ada nanti al-mizan, ditimbang amalannya. Masih ada nanti pembagian catatan amal baik dan buruk, dari kanankah, dari kirikah, atau dari belakang. Masih ada melewati sirat. Baru setelah itu surga, dan masih panjang. Tapi kalau fasadat, kalau sholatnya rusak, tidak memperhatikan rukunnya, tidak memperhatikan wajib sholat, tidak memperhatikan syarat sahnya, dan tidak khusyuk dalam sholatnya, maka akan khabar wa khasir. Dia akan sulit untuk melalui tahapan-tahapan berikutnya. Dan boleh jadi ketika sedang melalui sirat dia tergelincir. Dan ketahuilah sirat itu begitu sulit. Dan sirat itu tidak bisa kita latihan sejak di dunia. Di dekat rumah ada jembatan, jembatannya sempit. Saya mau latihan nanti supaya nanti yaumul qiyamah melewati sirat saya mampu. Yang seperti ini nggak bisa dilatih, Pak. Atau misalkan hisab, ketika tahu kedua kaki anak cucu Adam nggak akan bisa bergerak sampai ditanya tentang 5 hal, tentang umurnya, tentang masa mudanya, dan lain sebagainya. Terus dia latihan di rumah. Nanti kalau Allah tanya tentang ini saya jawab ini. Kira-kira kunci jawaban kayak gitu keluar nggak, Pak, nanti? Nggak bisa. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini baru mampu terjawab ketika kita banyak beramal saleh. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, kalau salat wajibnya ada banyak kekurangan, Allah berfirman kepada malaikat, unzuru, perhatikanlah wahai malaikatku, lihat di buku catatan amalnya, hal min tatawwu'in fayukammala biha man taqasa min al-fariḍah. Coba dilihat itu salat sunnah dia, salat rawatibnya dia, salat tahiyatul masjidnya dia, salat istikharahnya dia, salat wudu'nya dia, salat duhanya, salat qiyamul lailnya, salat witirnya, dan salat-salat sunnah yang lain. Diharapkan dengan salat sunnah tersebut fayukammala biha man taqasa minal fariḍah, bisa menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajibnya. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian kalau ini sudah selesai, baru amalan yang lain. Dan kata Sayyidah Ummu Salamah, Ummul Mukminin, ibunda kita semua, di antara wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat sebelum beliau wafat itu adalah as-salata wa ma malakat aymanukum. Pesan terakhir Nabi itu salat.
salat wa ma malakat aymanukum, dan perhatikanlah hak-hak budak kalian. Sepanjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada, bahkan yang menjadi budak saja dimuliakan. Tugas Nabi itu adalah mengeluarkan hamba-hamba Allah min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, dari menghamba pada manusia menuju penghambaan kepada Rabbnya manusia. Kata Sayyidah Ummu Salamah, hatta ja'ala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yujaljiduha fi sadri wa ma yafidu biha lisanu. Ini terus diulang Nabi, enggak berhenti, ngomong terus berulang-ulang. As-salata wa ma malakat aymanukum, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.